Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia setelah kosong 1 bulan lamanya. Mungkin Allah memberkahi kita dalam majelis yang mulia ini dan memberikan kita kebaikan yang banyak. Dan kita akan melanjutkan pembahasan Umdatul Ahkam, masalah ibadah. Pembahasan Umdatul Ahkam tentang masalah ibadah, di mana terakhir kita membahas masih seputar bacaan sholat dan tumakninah. Terakhir kita tentang bacaan sholat hadis 105. Sekarang hadis ke 106, di mana hadis 105 sebelumnya tentang keutamaan surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, yang dimana ada seorang sahabat yang berulang kali mengulangi bacaan membaca Al-Ikhlas setiap kali membaca surat yang lainnya. Dia tutup selalu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Lantas Nabi SAW itu bertanya, apa gerangan engkau itu membaca surat Al-Ikhlas terus setiap menutup surat-surat yang ada? Maka dia jawab bahwasanya saya suka dengan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman. Terdapat sifat-sifat Ar-Rahman, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW itu memberikan jawaban, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Beritahukanlah kepadanya Allah itu benar-benar mencintainya. Kali ini kita lihat hadis 106, masih tentang bacaan surat juga, yaitu perintah membaca surat yang sifatnya pertengahan, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Muadzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada Muadz. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Muadz, falaula sholaita bi sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaksha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu wa dzul hajjah. Jabir mengatakan, Rasul SAW mengatakan kepada Muaz, kenapa engkau ketika sholat tidak membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, kemudian wasyamsi waduhaha, surat Asy-Syams, kemudian atau memilih surat wal-laili idza yaksha, surat Al-Lail. Ingat, penyebutan nama surat itu kadang Nabi SAW menyebutnya dengan nama surat yang seperti kita temukan dalam Al-Quran. Kadang juga Nabi SAW itu menyebutnya dengan bacaan pertama dari surat tersebut. Ya, bacaan pertama dari surat tersebut. Seperti Nabi SAW menyebut surat Al-Ikhlas dengan membaca surat Qul huwallahu ahad. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas. Kalau di sini Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, ini bukan berarti disuruh baca cuma sampai situ saja, namun surat itu yang dimaksudkan dibaca, itu surat Al-A'la. Begitu juga surat Wasyamsi waduhaha, yaitu yang dimaksudkan adalah baca surat Asy-Syams, wal laili idza yaksha.
yaitu yang dimaksudkan adalah membaca surat Al-Lail. Lalu fa innahu yusolli, karena yang sholat waro'aka di belakangmu itu ada al-kabir, ada orang yang dewasa. Maksudnya al-kabir di sini bukan dewasa saja, kabir ini sifat untuk orang yang lanjut usia. Ada tiang sepuh, ada simba-simba yang fisiknya kurang kuat di belakang, wadhaif, dan orang yang lemah, wadzul hajah, dan orang yang punya keperluan mendesak, orang yang super sibuk. Ada 3 tipe orang yang ada di belakang, yaitu ada yang kabir, lanjut usia. Kemudian yang kedua ad-dhaif, yang lemah, mungkin dia tidak kuat berdiri, ya, atau dalam keadaan sakit namun dia paksakan dirinya untuk datang ke masjid, atau keadaannya dia bisa duduk dalam sholat, ya, dan tidak bisa lama-lama ketika itu. Dhaif namanya lemah. Wadzul hajah, dan orang-orang yang punya kepentingan mendesak, super sibuk, terutama mungkin sholat yang di siang hari, sholat zuhur, sholat asar. Ada orang-orang yang super sibuk, kalau kita terlalu lama di situ maka nanti akan membuat mereka itu gelisah dan tidak tenang ketika sholat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis Jabir tadi. Yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, perlu diceritakan dulu di sini, Mu'az itu pernah menjadi imam untuk kaumnya Bani Salimah. Pernah menjadi imam untuk kaumnya Bani Salimah. Dan dia itu semangat sekali untuk mengajarkan orang-orang, kemudian untuk mengimami saat itu dia sangat semangat sekali. Dan ketika itu dia menjalankan sholat isya. Dan dia ketika itu melaksanakan sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia melaksanakan sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia balik, pergi lagi ke kampungnya tadi, ke Bani Salimah, mengulangi sholat isya lagi. Ya, mengulangi sholat isya lagi. Berarti ini tanda boleh sholat wajib itu diulang. Ya, tadi sudah lakukan sholat yang pertama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mu'az pulang lagi ke kampungnya, ulangi sholat isya lagi. Namun sholat isya yang kedua, ini sholat isya pengulangan, bukan adaan lagi, bukan yang dilakukan pertama untuk penuhi yang wajib, namun yang dilakukan pengulangan. Nah, ketika itu dia ulang sholat yang kedua ini, statusnya jadi sunnah, ya, bukan lagi jadi wajib. Maka ketika itu dia memperlama sholatnya, dan dia membuka ketika itu dengan surat Al-Baqarah. Dia pulang kampung, dia buka dengan surat Al-Baqarah. Kemudian ketika Mu'az itu jadi imam, ada jamaah yang gelisah di belakang. Fansarafa minhum, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia ceritakan di sini, orang yang bermakmum di belakang Mu'az itu, kemudian dia pergi ke belakang, tinggalkan jamaahnya Mu'az, dia sholat seorang diri. Berarti apa? Keluar dari jamaah. Dia keluar, kemudian dia melaksanakan sholat seorang diri. Kemudian dirampungkan sholat sendiri, dan ketahuanlah si orang tersebut oleh Mu'az. Dan orang ini pokoknya melaporkan Mu'az kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memberitahukan kepada Rasulullah SAW, wah Rasulullah, Mu'az itu datang ke kampung kami, ke Bani Salimah, mungkin saking semangatnya dia pimpin sholat, ya, dia pimpin dengan surat Al-Baqarah. Ya, dia pimpin dengan surat Al-Baqarah. Ini ibaratnya ini kalau orang kota di sini, anak-anak mahasiswa pergi KKN ke kampung, ke desa, ke Gunung Kidul misalnya, kemudian lihat jamaah itu saking semangat sekali jadi imam mungkin pertama kali, hafalnya surat Al-Baqarah, separuh surat mungkin dia baca. Ya, dia baca seperti itu. Nah,
Si Muaz ini mimpin seperti itu dilaporkan oleh orang tadi. Orang tadi kemudian lapor pada Rasulullah SAW, Rasulullah, ini Muaz ini mimpin sholat yang keterlaluan. Dia mimpin kami langsung dengan surat Al-Baqarah. Kemudian saya keluar dari situ. Makanya ketika itu Nabi SAW panggil Muaz, kemudian nasihati seperti tadi. Wahai Muaz, sini kamu. Kalau kamu mimpin sholat, kenapa engkau tidak mimpin dengan surat apa tadi? Sabbihisma rabbikal a'la, atau kamu bisa pilih wasyamsi wadduhaha, atau kamu bisa pilih walaili idza yaksha. Oh, jangan surat Al-Baqarah. Ya. Ini masih surat pertengahan. Ya, ini masih surat pertengahan. Ya. Yang tadi Muaz pilih itu surat panjang. Ya. Al-Baqarah itu surat-surat panjang. Namun yang ini adalah dari surat Al-A'la, Asy-Syams, Al-Lail, ini adalah surat-surat yang sifatnya pertengahan. Nah, disuruh mimpin seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama, imam bisa memilih dalam sholat dengan surat pertengahan. Bisa memilih dalam sholat dengan surat-surat pertengahan. Surat-surat pertengahan itu contohnya mulai dari surat apa? Ya, nanti para ulama punya pembahasan hal ini. Ada yang disebut dengan ayat-ayat atau surat al-mufassal. Ada surat-surat yang disebut dengan surat al-mufassal. Mufassal itu maksudnya suratnya itu ayat-ayatnya penggalannya pendek-pendek. Ya, al-mufassal itu maksudnya surat yang penggalan ayatnya itu pendek-pendek. Nah, al-mufassal ini, Bapak Ibu para jamaah sekalian, itu nanti dibagi menjadi 3. Ya, al-mufassal ini dibagi menjadi 3. Saya langsung pakai bahasa terjemahannya. Ada al-mufassal yang sifatnya panjang. Ada al-mufassal yang sifatnya pertengahan. Ada al-mufassal yang sifatnya pendek. Walaupun ada potongan-potongan pendek-pendek tadi, ada yang sifatnya itu apa? Mufassal panjang. Yang kedua pertengahan. Yang ketiga pendek. Saya sebutkan langsung saja sebelum azan. Al-mufassal yang panjang mulai dari surat Qaf. Sampai surat Al-Mursalat. Qaf sampai surat Al-Mursalat. Yang pertengahan tadi, al-mufassal yang pertengahan, setelah Al-Mursalat apa? An-Naba. Dari surat An-Naba sampai Al-Lail, sebelum surat Duha. Al-Lail. Kemudian al-mufassal yang pendek, sisanya berarti. Jadi surat apa berarti? Ad-Duha. Surat terakhir surat apa? An-Nas. Sampai surat An-Nas. Coba diulang, al-mufassal ada berapa? 3. Yang panjang apa? Dari Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian yang kedua pertengahan. Dari apa? An-Naba sampai Al-Lail. Nah, itu masih pertengahan. Berarti yang kita bahas ini masih pertengahan ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Yang al-mufassal yang pendek, yaitu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, kesimpulan yang lainnya lagi, seorang imam disunahkan untuk memperhatikan kondisi makmum yang berada di belakangnya. Seorang imam diperintahkan untuk memperhatikan kondisi makmum yang berada di belakangnya. Jadi ketika menjadi imam, tidak seenaknya saja imam itu membaca surat. Ya, dia perhatikan, kalau mungkin dia di lingkungan pesantren, ya itu sudah terbiasa dengan surat-surat yang panjang, ya silakan dia membaca surat yang panjang. Namun ketika dia berada di masyarakat awam yang itu masih berat sekali untuk mengerjakan sholat, bahkan untuk sholat pun ya
masih sekali-sekali dilakukan. Maka ketika itu perlu dengan sangat-sangat pertimbangan untuk memperhatikan bacaan suratnya, tidak dengan surat yang panjang-panjang. Seperti yang terjadi pada Mu'adz tadi. Mu'adz itu membaca surat apa tadi? Al-Baqarah, yang membaca surat Al-Baqarah. Ya, kemudian ditegur oleh Nabi SAW, kenapa kamu tidak membaca saja surat ya Al-A'la, surat Asy-Syams dan surat Al-Lail, ya, agar tidak memperberat jamaah yang ada di belakang. Kemudian faedah yang lainnya lagi, Nabi SAW mengajarkan dengan cara yang baik, seperti beliau tunjukkan bagaimana beliau itu menasihati Mu'adz. Ya, beliau mengajarkan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang halus. Ketika beliau itu di sini terbukti dengan beliau itu menasihati Mu'adz. Ya, beliau tidak memarahinya, tidak membodohinya, tidak mengatakan bodoh, ya, tidak mengatakan ya kata-kata yang kasar kepada Mu'adz, namun dia sampaikan dengan pengajaran yang baik kepada Mu'adz. Langsung saja beliau to the point katakan, kalau kamu mau mengimami sholat, bacalah surat ya 3 surat yang tadi kita sebutkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk lemah lembut. Selain pengajaran yang baik, Rasulullah SAW itu mengajarkan untuk lemah lembut. Dan asal nasihat itu dengan rifqon, dengan lemah lembut, tidak dengan cara yang kasar. Asal nasihat seperti itu. Nah sekarang para jamaah sekalian, kita masuk hadis yang baru, hadis 107 tentang bacaan basmalah dikeraskan ataukah tidak. Bacaan basmalah dikeraskan ataukah tidak. Hadisnya dari Anas bin Malik. Hadisnya dari Anas bin Malik. Kita lihat hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menyatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umara kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Di sini 3 orang disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan juga Umar. Kanu yastaftihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua tadi membuka sholatnya langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya ketika dijaharkan yang kita dengar itu langsung dari alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti bismillahirrahmanirrahimnya tidak jahar. Juga ditambahkan lagi riwayat Sholaitu ma'a Rasulillah SAW wa Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat bersama Rasulullah SAW dan juga bersama Abu Bakar dan juga bersama Umar dan juga bersama Utsman. Mereka semuanya tadi aku tidaklah mendengar, yaitu kata Anas di sini, aku tidaklah mendengar dari seorang pun di antara mereka membaca dengan jahar bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillahirrahmanirrahimnya dibaca atau tidak? Dibaca, namun tidak dengan jahar. Juga dalam riwayat Muslim disebutkan, Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana fakanu yastaftihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Aku sholat di belakang, kata Anas, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka semuanya tidaklah membuka sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Mereka tadi membuka sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak menyebut
yaitu dengan jahar bismillahirrahmanirrahim, baik fi awwali qiraatin, baik ketika membaca di awal surat ataupun nanti di akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hadis ini jadi dalil membaca bismillah tidak dijaharkan. Tetap bismillahnya dibaca namun tidak dijaharkan. Namun ini ingat, ini pendapat yang menjadi pendapat sebagian ulama seperti yang dianut oleh mazhab Hambali. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Ya, maka dia kalau bagian dari Al-Fatihah berarti dijaharkan. Ya, tinggal nanti seorang imam timbang baik-baik. Kalau memang dia ingin praktekkan hadis ini, silakan dia praktekkan hadis dari Anas bin Malik tadi, dan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, juga Abu Bakar, juga Umar, juga Utsman tadi. Ya, silakan untuk dipraktekkan. Namun kadang kita mesti melihat kondisi jamaah juga seperti apa. Seperti tadi cerita dari Jabir tadi tentang Mu'adz. Kadang memperhatikan kondisi jamaah. Kalau mereka mungkin tidak paham tentang hal ini, kok nanti malah menganggap kok ini imamnya nggak baca bismillah, kok langsung alhamdulillah. Ya, biasa kalau orang-orang yang tidak tahu dunia luar, maka dia akan menganggap seperti itu aneh ini. Mungkin ada yang ulangnya sholat nanti, bersolat, ya, nanti ada yang ulangnya sholat lagi. Waduh, ini saya ulangi sholat lagi, imamnya nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Entah siapa yang kurang gaul, yang jamaahnya atau imamnya. Ya. Namun kadang memang butuh pertimbangan. Imam tahu kondisi seperti itu, saya berada di masyarakat awam sekali ini. Saya kalau tidak jaharkan, wah ini kena masalah. Besok saya nggak bisa ditunjuk lagi jadi imam. Ya, saya datang di sini mungkin sudah dituduh macam-macam lagi. Wah ini sudah alirannya beda ini. Ini sudah sir, dia aliran sir ini bismillah. Ya. Dia bukan lagi aliran jahar lagi. Ya. Sudah dituduh macam-macam. Kalau punya dampak, ya, maka imam tinggal timbang-timbang. Sudahlah, saya keraskan bacaan ini. Yaitu keraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau di kondisi jamaah yang sudah paham, dia baca seperti itu. Oh, sudah biasa. Ada imam yang pakai bismillah jahar, ada yang pakai bismillah tidak jahar. Ya, silakan jadi pertimbangan seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, sebagian ulama menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Saya katakan sebagian, berarti ada sebagian lagi yang masih menganggap bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Seperti tadi yang saya singgung dalam mazhab Syafi'i. Apa dalil atau alasannya sampai mau menyimpulkan kok bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah? Itu lihat tadi Nabi SAW baca atau tidak tadi disebut? Tidak. Seandainya itu bagian dari Al-Fatihah, kenapa Nabi SAW tidak jaharkan? Nah, ini alasan sebagian ulama seperti dalam ulama mazhab Hambali seperti itu. Intinya ada ulama yang menganggap bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ada ulama yang menganggap bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Menyikapi seperti ini santai saja, nggak usah nganggap wah ini bedanya sangat jauh sekali. Enggak, ini biasa hal yang wajar. Ini bukan masalah prinsip juga kalau ada yang berbeda dalam masalah ini. Ya, karena kalau mau menilai dalil tegas pun nggak ada dalil tegas yang memvonis atau yang menyatakan secara pasti bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah atau tidak, atau hadis tekstual yang bunyinya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Tidak ada hadis tekstual seperti itu. Namun kesimpulan para ulama tadi diambil dari Nabi SAW tidak menjaharkannya. Jadi ada perbedaan seperti itu. Jadi kadang bapak ibu-ibu mesti membuka wawasan sehingga tahu, oh ada yang berbeda seperti ini. Oh saya sadar nih, oh ada yang seperti itu ya. Berarti
oh tidak ada masalah ini untuk ini. Ada yang sampai jaharkan bismillahnya karena dia menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah. Ada yang tidak menjaharkannya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, memulai sholat haruslah dengan membaca Al-Fatihah. Ini sepakat semuanya. Memulai sholat haruslah dengan membaca Al-Fatihah. Dan bahkan membaca Al-Fatihah ini bagian dari rukun sholat. Bahkan membaca Al-Fatihah ini bagian dari rukun sholat. Kecuali nantinya, ya, nanti akan kita lihat juga, mudah-mudahan sampai ke pembahasan juga tentang sholat berjamaah, yaitu bagi makmum. Sebagian ulama itu berpendapat makmum kalau dia mendengar bacaan Al-Fatihah dari imam, yaitu dalam sholat jahriyah seperti maghrib, isya, dan subuh, maka makmum sebagian ulama katakan tidak membaca Al-Fatihah lagi, karena bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Namun ada yang berpendapat, ya, bacaan imam tadi belum cukup, maka Al-Fatihahnya diulang lagi. Diulangnya kapan? Setelah mengucapkan amin. Makanya biasanya antara Al-Fatihah dengan bacaan surat itu ada jeda waktu sedikit yang biasanya imam berikan. Ada saketah, yaitu dia diam sebentar saja. Diam sebentar untuk memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jadi ada yang berpendapat boleh cukup dengan bacaan imam saja. Ada yang berpendapat bacaan imam belum cukup, makmum juga tetap membaca Al-Fatihah, namun nanti setelah imam itu membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Bagi makmum yang mengatakan, bagi ulama yang berpendapat makmum tidak lagi baca Al-Fatihah, dalil yang pertama tentang dalil dapat ruku, dapat 1 rakaat. Dapat apa? Ruku, dapat 1 rakaat. Kira-kira kalau kita dapat ruku, sempat baca Al-Fatihah atau tidak? Tidak sempat. Tidak sempat baca Al-Fatihah. Terus bacaan Al-Fatihahnya gimana? Kok bisa dapat 1 rakaat? Bacaan Al-Fatihahnya ditanggung imam. Dalil yang kedua tentang bacaan amin. Mulai dari kalimat di dalam surat Al-Fatihah dari ihdinas siratal mustaqim. Mulai dari kalimat tersebut seterusnya sampai walad dhalin. Terus semuanya kompak mengucapkan amin. Padahal siapa yang baca surat tadi? Imam. Berarti dari kalimat ihdina itu sudah minta doa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siapa yang berdoa minta kepada jalan yang lurus? Pak Imam. Namun yang aminkan siapa? Semua. Berarti makmum itu telah mengaminkan surat Al-Fatihah sama saja seperti dia baca doa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Berarti sama seperti dia membaca Al-Fatihah itu sendiri. Dia aminkan itu sama saja seperti dia membaca Al-Fatihah itu sendiri. Maka dengan dia mengucapkan amin sudah sama seperti dia, ya, membaca Al-Fatihah. Dan ini jadi dalil makmum tidak perlu lagi mengulangi bacaan Al-Fatihah. Sedangkan bagi pendapat yang menyatakan bacaan imam itu belum cukup, makmum tetap baca Al-Fatihah lagi karena berdalil dengan hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun dalil ini bisa dijadikan jawaban itu berlaku bagi makmum yang tidak mendengar bacaan Al-Fatihah secara jahar. Kalau sudah mendengar berarti bacaan imam menjadi bacaan makmum. Ya, wallahu alam pendapat yang paling tepat dalam masalah ini seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dirinci menjadi 2. Kalau makmum itu mendengar bacaan imam secara jahar, maka bacaan imam menjadi bacaan makmum.
Namun kalau makmum itu tidak mendengar bacaan imam seperti dalam sholat sir, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya, ini kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawanya. Nah, itu kesimpulan dari hadis 107. Kemudian kita lihat hadis yang terakhir, hadis ke-108. Kita membahas tentang bab sujud sahwi. Kita lihat hadis yang panjang di sini. Ini cerita langsung dari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW juga pernah lupa dalam sholat. Dan inilah yang kita bahas dari sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika lupa. Sujud yang dilakukan ketika lupa. Saya bacakan dulu secara sekilas dan saya jelaskan secara umum hukum sujud sahwi. Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, shalla bina Rasulullah SAW ihda sholatil asyi. Nabi SAW itu sholat bersama kami salah satu dari sholat al-asyi. Al-asyi itu apa? Sholat setelah matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu apa? Lihat, siang hari kalau matahari itu terbit dari apa? Timur mau ke barat. Misalnya timur mau ke barat, ya. Pas di tengah mau jatuh ke barat, itu namanya matahari tergelincir. Atau bahasa Arabnya waktu zawal. Ya, bahasa Arabnya itu waktu zawal. Ketika matahari sudah jatuh ke barat, berarti sudah namanya waktu zawal. Dan ketika sudah condong ke barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau masih di atas kepala, belum. Di atas kepala itu masih, matahari di atas kepala adalah masih waktu terlarang untuk sholat. Nah, ketika itu, ini berarti antara sholat apa ini? Dari matahari tergelincir sampai matahari tenggelam. Berarti antara sholat apa? Zuhur dan sholat asar. Dan biasanya kita itu lupa di dua sholat ini. Betul atau enggak? Hah? Biasanya sering lupa sholat apa? Di jumlah rokaatnya gitu. Biasanya sholat apa? Zuhur atau asar. Itu paling sering. Kenapa? Karena kecenderungan sholat sirri, ya. Sholat sir yang bacanya tidak dijaharkan, kita kadang kurang konsen di situ, ya. Dan ini yang terjadi pada Nabi SAW juga, ya. Nabi SAW pada antara sholat zuhur dan sholat asar ini lupa. Lihat di sini, lalu dikatakan, qala Ibnu Sirin wasammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Dan ketika itu Ibnu Sirin itu berkata, Abu Hurairah menyebutkan nama sholat tersebut, tetapi aku lupa. Pokoknya antara zuhur dan asar lah. Namun antara zuhur dan asar ini nggak pengaruh. Yang penting ada situ kasus Nabi SAW lupa dalam sholat. Yang penting di sini kasusnya adalah ada kasus Nabi SAW lupa dalam sholat. Kemudian fasolla bina rok'ataini summa sallama. Nabi SAW sholat cuma 2 rakaat saja. Hanya 2 rakaat. Harusnya berapa? 4. Ya, Nabi SAW cuma sholat 2 rakaat saja, kemudian salam. Faqala ila khosyabatin ma'rudatin fil masjidi fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban. Maka ketika itu beliau kemudian mendekati sebatang kayu yang tergeletak di masjid. Beliau berbaring pada kayu tersebut seolah sedang marah dengan meletakkan lengan kanannya di atas lengan kirinya serta menganyam jari jemarinya, sedangkan pipi kanannya diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Pipi kanannya diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Kemudian beliau keluar dari pintu masjid dengan cepat. Ya, kemudian beliau wa kharajatis syara'an min abwabil masjid. Beliau keluar dari masjid dengan cepat. Nah, ini belum ada yang tegur ini. Ya, tadi sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat saja. Nah, kemudian faqalu, kemudian para sahabat kemudian mengatakan,
qasuratis shalah, wahai Rasulullah, apakah sholat telah dikosor atau telah diringkas? Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba ayukallimahu. Kemudian pada di tengah-tengah orang banyak tersebut ada Abu Bakar dan Umar, dan keduanya enggan untuk membicarakannya. Sementara di tengah kerumunan tersebut ada seorang yang tangannya panjang yang disebut Zul Yadain. Zul itu artinya punya, Yadain itu tangan. Maksudnya apa? Punya tangan yang panjang. Salah satu tangannya itu panjang. Ya, di sini dikatakan orang yang tangannya panjang, bukan salah satunya, pokoknya tangannya itu panjang. Ya, punya kelebihan berarti. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang sholat sudah sekarang ini sudah turun wahyu lagi, sholat sudah dikosor? Berarti sekarang mungkin sholat sudah berubah. Zuhur sekarang jadi 2 rakaat. Diskon berarti. Ya. Jadi dia punya sifat husnuzon pada Nabi. Coba lihat pertanyaannya. Dia tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, lam ansa wa lam tuksa. Apakah engkau itu lupa atau apa? Atau sholat benar-benar sudah dikosor? Kalau memang sudah dikosor jadi 2 selamanya seperti itu, alhamdulillah mungkin, kata jawab para sahabat. Ya. Namun ketika itu pokoknya pertanyaan seperti tadi. Kemudian akama yaqulu Zul Yadain, tadi yang orang yang tadi digelari Zul Yadain, apakah benar apa yang dikatakan oleh Zul Yadain? Tadi Abu Bakar tidak mau ngomong, Umar tidak mau ngomong, yang namanya Zul Yadain tadi itu malah berani untuk ngomong ketika itu. Kemudian orang-orang mengatakan na'am. Ya, tadi sholat zuhur atau asar tadi cuma 2 rakaat saja. Fataqaddama fa shallama tarak. Kemudian Rasulullah SAW itu maju, fa shalla, kemudian mengerjakan matarok, apa yang terlupa atau tertinggal. Berarti kalau 2 kurang berapa? 2 rakaat. Kemudian summa salam, setelah nambah 2 rakaat lagi beliau salam. Summa kabbara wa sajada misla sujudi au atwal. Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujudnya lagi tadi, au atwal, atau lebih lama. Summa rafa'a ra'sahu fa kabbara summa kabbara wa sajada misla sujudi au atwal. Kemudian beliau sujud tadi pertama, bangkit, angkat kepala beliau, kemudian takbir lagi, turun sujud lagi yang kedua kalinya. Ya, tadi samanya seperti, hampir sama seperti sujud tadi atau lebih lama. Kemudian summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Setelah itu, setelah sujud yang kedua kalinya, beliau itu angkat kepalanya dan bertakbir. Farubba masa'aluhu summa salama. Ya, kemudian setelah itu beliau setelah sujud 2 kali, kemudian beliau itu salam. Ya. Setelah sujud 2 kali itu kemudian Nabi SAW itu mengucapkan salam. Nah tadi, jadi sujudnya di sini disebutkan berapa kali? 2 kali. Ya. Jadi orang-orang bertanya kepada Ibnu Sirin yang meriwayatkan hadis tadi, kemudian beliau salam, fanubitu an Imran bin Husain summa salama. Kemudian dikabarkan oleh Husain, Imran bin Husain, kemudian beliau salam setelah sujud 2 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini kalau saya ringkaskan ceritanya, tadi apa yang Nabi SAW lakukan, sholat apa? Antara zuhur atau asar. Berapa rakaat yang beliau lakukan? 2 rakaat saja. Setelah ditegur oleh seseorang yang digelari Zul Yadain, kemudian Nabi SAW tambah lagi 2 rakaat, tinggal menambah kekurangan yang ada. Beliau tidak ulangi sholat itu semuanya, namun tinggal menambah kekurangan yang ada. Dan ketika itu para sahabat ngikut juga untuk melaksanakan sholat tadi. Berarti siapa yang tadi menambah rakaat, apakah jamaah ataukah imam dulu yang inisiatif pertama kali? Harus imam. Ya kan? Harus imam dulu. Karena ini masalahnya sholat berjamaah. Sholatnya bareng-bareng. Berarti keputusan imam dulu. Imam menambah. Maka nanti makmum juga nambah ketika itu kekurangannya. Setelah 2 rakaat ditambah, Nabi SAW melakukan sujud sahwi. Sujudnya berapa kali? 2 kali sujud. Sebelum salam atau sudah salam, kalau dalam hadis ini disebutkan sesudah salam. Nabi salam dulu untuk sholat zuhurnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Nabi SAW sujud 2 kali.
Beliau di sini dikatakan bertakbir, Allahu Akbar, turun sujud seperti biasa. Kemudian Allahu Akbar lagi, duduk. Berarti duduk antara dua sujud. Ya. Kemudian Nabi SAW turun sujud lagi, Allahu Akbar. Turun sujud lagi, sujud yang kedua. Ya. Kemudian beliau takbir lagi, Allahu Akbar. Duduk lagi. Ya, posisinya sekarang mau salam, kemudian summa sallama. Kemudian Nabi SAW itu mengucapkan salam. Nah, sekarang saya bedah dulu hadis ini. Apa kesimpulan saja dari hadis yang kita bahas? Kesimpulan yang pertama, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di antaranya karena kurang jumlah rakaat. Adalah sujud yang dilakukan karena kurang jumlah rakaat. Di dalam kasus ini kita temukan kasusnya adalah jumlah rakaatnya, jumlahnya kurang. Harusnya 4. Nabi SAW salam pada rakaat yang kedua. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, kalau sholat berjamaah, sujud sahwi dilakukan dengan dipimpin oleh imam. Kalau sholat berjamaah, sujud sahwi dilakukan dengan dipimpin oleh imam. Nah, sekarang berarti kasusnya ada imam yang mau nurut ketika diingatkan, oh kamu tadi 2 rakaat, ya kali tambah lagi 2. Ada imam yang tetap ngotot juga, saya sudah benar. Pernah ketemu kasus seperti ini enggak? Misalnya asarnya 5 rakaat, jamaah sudah tegur, imam pede-pede saja, sampai selesai tetap dikerjakan 5 rakaat. Pernah nggak ketemu imam seperti ini? Pertemuan seperti ini pernah nggak? Nah, ditegur nggak mau, diingatkan juga dia nggak mau sujud sahwi juga kan? Nah, terus apa yang dilakukan berarti untuk jamaah? Kalau ini sholatnya sudah selesai, semuanya sama-sama lupa itu 5 rakaat, namun baru diingatkan terakhir, ya harusnya imam itu mimpin untuk lakukan sujud sahwi. Kalau imam nggak mau bagaimana? Ya, berarti nanti tugas jamaah sujud sahwi ya sendiri-sendiri untuk tutupi kekurangan tadi. Yang jelas sholat ini jadi bermasalah nantinya kalau sudah diingatkan, dan itu diingatkan sudah sangat-sangat yakin sekali itu salah, rakaatnya misalnya berlebih, maka sholatnya bisa jadi batal. Ya, sholatnya ketika itu batal karena dia mengerjakan sholat yang berlebih saat itu. Nah, kesimpulan yang lainnya lagi, cara sujud sahwi. Cara sujud sahwi yaitu dengan 2 kali sujud. Yaitu dengan 2 kali sujud. Bisa sebelum salam ataukah sesudah salam. Bisa sebelum salam ataukah sesudah salam. Nanti insya Allah kita akan temukan satu kasus lagi. Ya, atau ada kasus-kasus yang lainnya yang nanti Nabi SAW sujud sahwinya itu sebelum salam. Pokoknya antara 2 itu. Lakukan 2 kali sujud, dan itu boleh memilih apa? Antara sebelum salam ataukah sesudah salam. Kemudian cara sujud sahwi lagi yang berikutnya yang ada dalam hadis tadi.
Setelah sujud sahwi ditutup dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ditutup dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Jadi tetap mengucapkan salam ketika itu. Kemudian kesimpulan yang lainnya lagi tentang tata cara sujud sahwi, sekarang tentang bacaan. Bacaan sujud sahwi bisa dengan bacaan sujud biasa. Bisa dengan bacaan sujud biasa. Adapun bacaan seperti yang ada kalimat la yanamu wa la yashu, sebagian ulama mendoifkannya. Ya. Sebagian ulama itu mendoifkannya. Jadi kalau tidak hafal seperti itu, cukup dengan bacaan sujud biasa. Dan ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Kemudian tadi ada duduk antara dua sujud ya, sujudnya kan 2 kali ya. Duduk antara 2 sujudnya tidak ada bacaan. Duduk antara 2 sujud dalam sujud sahwi tidak ada bacaan. Jadi diam kemudian sujud lagi. Kemudian cara sujud sahwi lagi yang berikutnya, setiap kali turun sujud dan bangkit dari sujud ada ucapan takbir. Setiap turun sujud atau bangkit dari sujud ada ucapan takbir. Berarti ketika turun Allahu Akbar. Misalnya bacaan sujud biasa, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud sekarang, tidak ada bacaan. Kemudian turun lagi Allahu Akbar, pakai takbir lagi. Tadi bangkitnya takbir, turun takbir lagi Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Kemudian Allahu Akbar. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi tahiyat. Tahiyat tadi sudah. Nah, kemudian ada beberapa sebab sujud sahwi dilakukan. Faedah yang terakhir, ada beberapa sebab sujud sahwi itu dilakukan. Yang pertama, karena meninggalkan sujud sahwi dilakukan itu ada beberapa sebab. Yang pertama, karena meninggalkan sunnah ab'ad. Karena meninggalkan sunnah ab'ad. Ini istilah dalam mazhab Syafi'i. Sunnah ab'ad itu apa? Kalau mau diberikan keterangan, sunnah abad adalah sunnah muakkad yang bila ditinggalkan mesti sujud sahwi. Sunnah muakkadah yang bila ditinggalkan mesti sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya tahiyat awal. Contohnya apa? Contohnya tahiyat awal. Sebab yang kedua lagi adanya sujud sahwi kalau dalam mazhab Syafi'i, yang kedua adalah ragu-ragu mengenai jumlah rakaat. Biasa kita bingung 3 atau 4, 4 atau 5. Solusinya bagaimana? Hah? Solusinya bagaimana? Bingung 3 atau 4, 4 atau 5. Milih berapa kalau begitu? 4 biar cepat selesai. Atau 3 paling sedikit, tergantung. Kalau bisa putuskan, maka dia pilih apa yang paling yakin.
Namun kalau tidak bisa putuskan, berarti pilih yang paling sedikit. Ya. Kalau bisa putuskan, pilih apa yang paling yakin. Namun kalau tidak bisa putuskan, berarti pilih yang paling sedikit. Nah, misalnya dia ragu-ragu tentang jumlah rakaat ini, dia diperintahkan untuk sujud sahwi. Terus sebab yang ketiga, melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, namun dalam keadaan lupa. Contohnya apa? Ada kecoak lewat di tangannya, terus dia teriak. Apa biasanya ucapannya? Astagfirullah gitu. Ya. Mungkin kalau ada orang yang biasanya kaget-kagetan gitu. Lihat sedikit kaget gitu. Dalam sholat pun juga kaget juga. Ya, ucapkan sesuatu yang ini seandainya itu dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Ya, atau dia panggil nama bapak dan simboknya misalnya. Ya, dia panggil seperti itu. Ya, dia teriak dalam sholat seperti itu. Kalau ini dilakukan dengan sengaja, batal sholatnya. Namun dia lakukan karena tadi kaget seperti itu, lupa. Ini ada respon dia ketika mendapati hewan semacam itu. Maka sholatnya tidak batal, namun nanti dia sujud sahwi. Sebab yang keempat, mengerjakan sebagian pekerjaan sholat yang bukan pada tempatnya. Mengerjakan sebagian aktivitas sholat yang bukan pada tempatnya. Contoh, ini kalau lihat contohnya ini baru paham. Contoh, baca Al-Fatihah ketika tasyahud. Harusnya baca apa? At-tahiyatulillah. Namun dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru dia sadari, aduh, saya sudah rampungkan surat Al-Fatihah ketika tasyahud. Diperintahkan apa? Sujud sahwi. Karena dia telah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Al-Fatihah dibaca ketika berdiri, namun dia baca ketika tasyahud. Maka dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti ada berapa sebab tadi? 4. Yang pertama, meninggalkan sunnah abad. Tadi contoh sunnah abad apa? Tahiyat awal. Terus yang kedua, ragu-ragu mengenai jumlah rakaat. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang menjadi pembatal sholat dalam keadaan lupa. Yang keempat, meletakkan aktivitas sholat bukan pada tempatnya. Contoh, membaca Al-Fatihah saat tasyahud. Ya, 4 hal ini kalau ditemui dalam mazhab Syafi'i, nyatakan bahwasanya ini diperintahkan untuk sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada lagi hadis yang lainnya, insyaallah kesempatan berikutnya pekan depan kita masih bahas Bulughul Maram, baru nanti kita lanjutkan lagi dengan Umdatul Ahkam. Bulughul Maram masih tentang jual beli atau muamalah. Monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salamnya lupa sujud sahwi, bar salam juga lupa sujud sahwi. Terus ingatnya kapan, Bu? Kalau batasannya itu selama jenengan belum batal wudu, misalnya ya, tadi kasusnya 2 rakaat tadi, baru dapat zuhur 2 rakaat, ya. Sebelum salam gak ada yang negur, setelah salam gak ada yang negur, sampai di rumah baru tahu, tadi saya zuhur 2 rakaat. Oh, wudu saya belum batal.
Ya, wudhu saya belum batal. Maka cuma tinggal di rumah saja, tinggal nambah 2 rakaat. Ya, dia dianggap bersambung itu. Tinggal nambah 2 rakaat, kemudian setelah nambah 2 rakaat sujud sahwi. Namun kalau wudhunya batal, berarti apa? Ulangi sholatnya lagi dari awal. Patokannya apa tadi? Wudhu sudah batal ataukah belum? 5, 4 atau 3, terus kita putuskan 3, terus tambah 1 rakaat lagi, terus iya. Nah, tadi 3 atau 4 putuskan 3. Harusnya kan sujud sahwi, iya. Namun lupa. Ya, mau sebelum salam atau sudah salam lupa. Terus ibu ingatnya kapan kalau begitu? Nah, tinggal patokannya tadi, wudhunya masih ada enggak? Sudah enggak? Ya sudah, berarti diulang, Bu. Kalau baru tahu sekarang ya besok-besok lagi, mudah-mudahan enggak lupa. Kalau lupa ya seperti itu nanti jadinya kasusnya. Pun patokannya wudhu masih ada atau tidak. Misalnya saya sholat di Masjid Asy-Syakur ini, saya tadi 3 atau 4, gitu. Kemudian saya sudahlah putuskan 3. Saya lupa tadi sujud sahwi. Sudah sholat juga berapa menit juga lupa. Terus saya pulang sampai rumah. Terus tidur. Ya, terus tidur. Batal enggak wudhunya? Batal. Ya berarti saya ulangi lagi. Ya, ini bagi yang menganggap sujud sahwi wajib seperti itu. Nanti insya Allah kita akan simpulkan berikutnya sujud sahwi wajib ataukah tidak. Ada yang langsung lagi? Dia monggo Bu. Ibu lupanya di masjid sini, Masjid Asy-Syakur, terus pulang ke rumah. Gini. Kalau sebelum batal pindah tempat yang lain, lakukan di situ saja, tidak masalah selama tempatnya suci. Langsung sujud sahwi, tidak diawali dengan takbiratul ihram, enggak. Langsung sujud sahwi, 2 kali sujud, langsung kemudian salam. Baik, ya. Sampun nggih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masuk berjamaah, kemudian kita masuk kali, nah kemudian rakaat kedua dan harusnya kita tahiyat awal gitu ya. Iya. Kemudian kita itu nggak ingat. Nah ketika berdiri kita baru ingat. Sementara kita sudah membaca Al-Fatihah. Baik. Nah kemudian apakah kita harus duduk lagi untuk melakukan tahiyat awal atau kita tetap melanjutkan rakaat yang kedua? Baik. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi posisi kita sebagai makmum. Nah kemudian kalau posisi yang kedua itu kita menjadi imam. Ketika rakaat kedua kebetulan misalnya seluruh jamaah misalnya yang depan itu tidak ada yang mengingatkan kita ketika tahiyat awal. Jadi misalnya dengan subhanallah, kan tapi yang belakang kemudian kita tidak mendengar seperti itu. Apakah kita, nah kemudian setelah baca Fatihah atau di tengah-tengah surat Fatihah kita baru ingat, oh ini tadi rakaat yang kedua seharusnya
ayat awal seperti itu, apakah kita menambahkan sujud sahwi itu terakhir itu gratis seperti itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sebut tahiyat awal masuk sunnah apa tadi namanya? Sunnah abad. Dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah abad, bukan rukun. Sedangkan jenengan berdiri berarti sudah masuk rukun berikutnya. Aturannya tidak boleh kejar sunnah lantas meninggalkan rukun. Saya ulang, tidak boleh mengejar sunnah lantas meninggalkan rukun. Kalau mengejar sunnah lantas meninggalkan rukun, sholatnya batal. Berarti kalau tadi jenengan sudah berdiri di rakaat ketiga, tinggal lanjut terus sampai rakaat terakhir, ya sampai mau salam. Sebelum salam sujud sahwi dua kali sujud. Sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian salam. Kalau jenengan balik batal. Sama, jadi imam juga seperti itu. Namun biasanya jamaah itu yang nggak paham. Ketika imam memutuskan lanjut terus, jamaah teriak-teriak di belakang, subhanallah. Dia nggak mau juga, terus teriak lagi subhanallah. Dia nggak mau turun, dia nggak mau naik, dia tetap duduk terus. Ini namanya jamaah gak manut imam, ngeyelan. Ya. Imam tahu salah memang, namun imam nggak boleh balik. Ya, imam memang benar salah, namun imam ketika itu salah. Ya, namun imam tidak boleh balik, sehingga perlu ada koneksi kuat antara imam dan jamaah. Kalau nggak ada, terjadilah seperti itu, rusuh dalam sholat karena nggak nyambung, koneksinya nggak ada. Imamnya sudah ngaji, jamaahnya nggak ngaji, gitulah jadinya kalau semuanya itu nggak paham. Ya, gitu. Kalau saya posisinya jadi imam, saya tetap lanjut. Jamaah protes, biarin aja jamaah protes. Saya lanjut sampai terakhir, saya salam. Saya sujud sahwi dulu, kemudian saya salam, lalu saya beritahu jamaah. Jamaah nggak boleh ngeyelan dengan saya. Saya tahu saya salah. Namun kondisinya ini beda. Ini saya tinggalkan sunnah abad. Saya tidak boleh balik. Aturannya kalau saya sudah masuk rukun, tidak boleh kejar sunnah lantas meninggalkan rukun. Sudah? Nah, kalau baru mengangkat bokongnya misalnya, mau naik gini, kembali duduk. Ya, apalagi jamaah sudah teriak lagi, subhanallah. Mumpung ini belum naik. Ya, berarti duduk. Namun kalau jenengan sudah naik sampai atas baru jamaah teriak, nggak usah dengar jamaah. Pede aja lanjut sholat terus. Ya, namun, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau tanya mengenai bacaan Al-Fatihah ketika kita sholat berjamaah, dan yang dari imam itu merupakan imam yang dibaca dengan jahar ataupun dikeraskan. Karena sholat maghrib atau sholat isya dan dua rakaat pertama. Yang ingin saya tanyakan, semisal si imam ataupun sang imam tadi membaca namun ada yang kurang tasdidnya, katakanlah harusnya iya ditekan namun ia hanya iya tanpa ada penekanan, artinya tasdid ada yang hilang satu. Dan ini kita sebagai makmum, apakah tindakannya apakah membenarkan dalam hati atau bagaimana Ustaz mengenai Al-Fatihah yang mengangkat itu baca rukun surat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bacaan tasdidnya cuma kurang sempurna saja, sholatnya masih sah. Namun kalau bacaan tasdidnya tidak ada sama sekali, itu berarti kurang. Dan bacaan tasdid dalam Al-Fatihah itu dibahas oleh Syekh Salim Al-Hadrami dalam Safinatun Najah. Itu bagian syarat-syarat dalam membaca surat Al-Fatihah. Tasdidnya harus dipenuhi sekian gitu. Maksudnya beberapa tempat tasdid di dalam Al-Fatihah harus dipenuhi sekian. Ya, di beberapa tempat beliau sebutkan. Kalau tidak terpenuhi berarti batal. Al-Fatihah tidak sah, sholatnya jadi tidak sah. Namun kalau cuma kurang sempurna saja, kurang penekanan, sudah dibaca iya, namun kurang saja penekanannya, berarti kurang sempurna saja, tetap sholatnya sah.
Jadi lihat baik-baik apa yang jadi kekurangan di situ. Baik, saya baca di kertas, anak saya ditawari haji oleh paman saya, akan tapi ibu saya tidak menyetujui. Karena orang tua saya memiliki 4 orang anak yang masih kecil dan saya anak pertama masih kuliah dan juga belum memiliki penghasilan. Mohon nasihatnya, apakah saya harus pergi haji atau tidak? Karena paman saya juga hanya membiayai haji untuk ayah saya saja, ibu tidak. Berarti kalau dibiayai cuma ayah saja dan ayah mampu dalam sisi membiayai keluarga yang ditinggal pula, maka silahkan untuk pergi berhaji. Mumpung kesempatan juga dibiayai oleh orang lain meskipun tidak membawa istri. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar hadis sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Pertanyaannya, bolehkah dilakukan 4 rakaat tersebut sekaligus sekali salam? Boleh. Namun yang afdal sebagaimana disebutkan dalam hadis, sholatul laili wan nahar masna masna. Salat malam, salat sunnah di malam hari dan salat sunnah di siang hari itu dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun dari sisi periwayatan dari sini sedikit bermasalah, ada bermasalah, namun para ulama jadikan kaidah ini salat sunnah asalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana jika kita menjadi imam bagi orang awam tapi pada bulan Ramadan, apakah boleh membaca surat-surat panjang? Gak boleh. Ya, kalau untuk orang awam, imam harus tahu diri. Ya, tadi sudah disebutkan tadi berulang kali, imam harus mengerti keadaan jemaah seperti apa. Kapan dia bisa membaca panjang? Nanti ketika dia sholat malam sendirian. Ya, baru dia sikapi seperti itu. Ya, ini juga bisa diperhatikan Pak Zainuddin di Asyakur sini Pak. Ya, bisa perhatikan jamaahnya. Ya, nggak boleh baca panjang-panjang Pak di sini. Ya, masih awam. Ya. Saya pernah tinggal di sebuah kaum yang musholanya tidak menghadap kiblat, begitupun arah sholatnya. Ketika saya mengingatkan, malah saya dikucilkan hingga saya sholat miring dalam jamaah tersebut. Apakah sholat saya tidak sah karena tidak mengikuti imam? Bagaimana hukum sholat dalam jamaah tersebut? Ini bukan tidak menghadap kiblat, namun tidak persis menghadap kiblat. Sholatnya tetap sah. Misalnya ini Masjid Asyakur di sini agak miringkan, saya rom ke kanan sedikit ya, Pak Zainuddin ya. Di sini miring kanan sedikit. Sebelumnya keramiknya lurus kan? Iya lurus. Kenapa miring Pak? Sudah diukur, gitu aja jawabannya. Sudah diukur kemenang, ya sudah manut aja nggak apa-apa. Kalau sudah diukur seperti ini ya sudah gampang, sudah miring nggak apa-apa. Namun kalau masjidnya, seandainya masjidnya Pak Zainuddin ini tetap lurus pun tetap sah, ya lurus pun tetap sah. Namun kalau sudah diukur sini sudah manut aja lah, gak usah ubah-ubah lagi, ya. Apalagi karpetnya sudah dibuat kemarin sudah bagus lagi. Gak tahu ini kok dilepas lagi nih yang barunya itu. Kalau sudah miring ya sudah. Nah sekarang kalau lurus gini, kalau dari sisi kesahan itu tetap sah. Sisi kesahan itu tetap sah. Saya mohon jamaah nggak ada yang miring-miring sendiri. Paham ini? Ini taruhlah, ini diputuskan ini lurus sekarang ini ya. Ini disuruh lurus. Terus jenengan masuk Masjid Asyakur ini buat miring sendiri. Dia miring sendiri sesuai dengan arah ini. Ah ini kemarin kayak sudah diukur nih dibalik lurus lagi. Dia miring sendiri. Yang lainnya lurus. Ini nggak menyatu antara jamaah, nggak boleh. Ya. Nggak boleh seperti ini nggak boleh. Para imam atau imam-imam besar itu mencontohkan tidak boleh ada keretakan dalam jamaah seperti itu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya ini saya pahami ini dia bukan masjidnya tidak menghadap kiblat, nggak benar kalau tidak menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat, masjidnya menghadap selatan. Itu baru nggak menghadap kiblat. Mana selatan sini? Sana selatan gini, nah, mestinya nggak menghadap kiblat itu menghadap selatan. Iya mungkin. Ya, ada ada satu tempat itu dibuat kayak musola, namun ngadapnya ke selatan. Karena dia itu pingin pertapaannya ini ngadap ke Nyi Roro Kidul di selatan. Ya, dibuat ngadap selatan. Itu ada salah satu pantai di Gunung Kidul itu musolanya seperti itu. Karena tempat pertapaan sebenarnya bukan musola. Ya kalau orang sholat itu jelas sah, nggak sah itu sholatnya. Ya, itu nggak sah sholatnya sholat di situ. Ya,
nggak benar sholat di situ. Itu baru dikatakan seperti itu. Namun kalau itu sudah arahnya ke barat saja seperti ini, ngadapnya ke barat, dia nggak miring misalnya seperti ini, tetap sholatnya sah. Ya, dari sisi kesan tetap sah. Yang diperintahkan ngadap persis itu kalau berada melihat di depan Ka'bah, dia depan Ka'bah langsung, nggak boleh melenceng walaupun 1 derajat. Kalau kita ini perlu pahami, kalau masjidnya seperti Masjid Agung besar, ini taruhlah panjangnya itu hampir 50 meter misalnya, panjang 50 meter, itu ujung utara dan ujung selatan itu kalau mau ditarik ke arah Ka'bah itu nggak akan sama. Itu sudah melenceng sekali. Ya. Itu sudah melenceng sekali. Kalau mau ditarik persis ke arah Ka'bah nggak bisa. Ya. Ditarik sendiri itu nggak mungkin sampai titik di Ka'bah. Karena sudah beda jaraknya, posisi yang utara sana dengan yang paling selatan itu kalau ditarik ke Ka'bah itu nggak pas, memberatkan. Ya, seperti itu yang saya maksudkan. Terus ketika kita ketinggalan sholat berjamaah, lalu kita sholat berjamaah dengan orang yang terlambat juga, apakah kita harus iqomah lagi atau sudah cukup dengan iqomah yang pertama? Kita telat dengan yang sama-sama telat, berarti buat jamaah yang kedua dianjurkan tetap untuk iqomah lagi, tidak azan namun cukup iqomah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami bahas untuk kesempatan malam hari ini, insyaallah pekan depan dengan kajian Bulughul Maram. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.